Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Masih bertemu dengan saya untuk belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peran organisasi Islam di Indonesia dengan tujuan menjelaskan model dakwah organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. Yang mana kita semua mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peranan-peranan organisasi Islam yang berdiri semenjak sebelum adanya kemerdekaan itu sendiri, yang mana organisasi Islam itu didirikan oleh para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang waktu itu memang mengabdikan dirinya, mendedikasikan seluruh yang dimilikinya, baik tenaga, pikiran maupun harta, untuk kemerdekaan Indonesia, terutama fokusnya pada perjuangan Islam yang ada di Indonesia ini. Baik, yang pertama, apa itu organisasi Islam? Organisasi Islam adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh tokoh-tokoh Islam dengan tujuan utama dakwah. Organisasi Islam di Indonesia berorientasi pada ajaran Islam dan mengimplementasikannya pada berbagai aspek kehidupan. Organisasi adalah satu perkumpulan, sebuah jamaah yang mana di dalamnya ada pengurus-pengurusnya, ada ketuanya, sekretaris, bendaharanya, yang mana organisasi ini yang berorientasi pada ajaran Islam, sehingga pergerakan-pergerakan organisasi ini terfokus pada ajaran-ajaran Islam, terfokus pada perjuangan-perjuangan Islam yang nantinya sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Lalu apa saja organisasi Islam yang ada di Indonesia ini? Tentu banyak sekali. Ketika kita menyebutkan satu persatu, tidak akan ada waktu yang cukup untuk membahas itu. Tapi setidaknya kita akan membahas ada 7 organisasi Islam yang ada di Indonesia ini, yaitu Serikat Dagang Islam yang terkenal dengan Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam atau Persis, Sumatera Tawalib, Nahdlatul Wathon, dan Matoliul Anwar. Dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang mana kita mengetahui dua organisasi besar ini eksis sampai sekarang. Ya walaupun organisasi yang lain sama eksisnya, tetapi ketika kita mengenal atau menyebut kata organisasi Islam, pasti kita akan tertuju pada dua ormas ini, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berfokus pada pendidikan pesantren, sedangkan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang 12 tahun atau 14 tahun lebih tua daripada Nahdlatul Ulama dan berkiprah pada dunia pendidikan pula secara formal, juga berdakwah di bidang kesehatan. Peran ulama pada masa perang kemerdekaan, kita mengetahui dalam saat ini kita mengetahui adanya Hari Santri, yaitu pada 22 Oktober. Itu diperingati sebagai Hari Santri, yang mana saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mencetuskan revolusi jihad, yang mana beliau mengatakan bahwa radius yang mewajibkan, yang membolehkan untuk melakukan sholat jamak qashar saat itu, orang-orang yang berada pada radius itu juga berkewajiban untuk jihad, untuk berjihad melawan penjajah, membebaskan lingkungannya dari penjajahan tersebut, sehingga lingkungan tersebut akan merdeka.
Kemudian organisasi-organisasi yang didirikan tentu tidak berdiri secara serta-merta. Mereka berjalan mempunyai tujuan, mempunyai visi dan misi. Beberapa tujuan yang terangkum diantaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang mana kita tahu dengan organisasi-organisasi tersebut bersatu, kemudian tercetuslah beberapa peperangan-peperangan yang membantai atau melawan penjajahan, menjembatani aspirasi masyarakat, menjadi mitra strategis pemerintah, membangun persaudaraan dan tolong-menolong, mengembangkan perekonomian rakyat, menjaga ajaran Islam, memurnikan ajaran Islam, serta menjunjung tinggi ajaran Islam. Semua organisasi memiliki peranan penting, apalagi setelah kemerdekaan seperti ini, yaitu memberdayakan masyarakat, menjadi mitra strategis pemerintah, di mana pemerintah melakukan program-programnya, melaksanakan program-programnya, juga akan dibantu dari organisasi-organisasi yang ada, yang eksis sampai sekarang. Sehingga antara pemerintah dan organisasi Islam akan saling bahu-membahu, akan saling tolong-menolong untuk mewujudkan kesatuan, persatuan bangsa, kemudian untuk memajukan kesejahteraan negara Indonesia kita tercinta. Demikian yang dapat kami sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan membawa manfaat. Matur nuwun dan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan membawa manfaat. Matur nuwun dan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan membawa manfaat. Matur nuwun